Ya, kembali kita di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita masih membahas polemik atau rebutan merek ini ya, ayam geprek Bensu yang sudah berlangsung berlarut-larut ini ya. Bayangkan saja ini dari kubu dua rival ini ya, pertama ada kubu Beni Sujono dan kubu Robin Unsu dan sudah ada keputusan MA dimenangkan oleh kubu Beni Sujono. Bayangkan saja sudah berjuang selama lebih 3 tahun ya untuk perebutan merek ini, ternyata setelah menang tiba-tiba dihapus mereknya oleh selembar surat saja, begitu ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, suratnya ini singkat saja tapi menghapus merek Bapak yang ini tentu mengagetkan ya Pak ya. Yang menjadi mengagetkan lagi katanya ini kan atas rekomendasi dari Komisi Banding, tapi di sini tidak disebutkan apa sih sebenarnya rekomendasi Komisi Banding. Perlu saya sampaikan. Saya sudah 3 kali, kemarin 1 kali lagi, meminta kepada Komisi Banding menyampaikan risalah. Risalah. Kalau menurut Dirjen kan berdasarkan Komisi Banding. Transparan. Ada. Saya bilang ini nggak ada, Pak Dirjen. Saya minta 3 kali. Tanggap pun tidak ada. Gak ada tanggapan sama sekali. Jadi satu-satunya yang Bapak terima hanya surat penghapusan surat begitu ini. Selembar ini aja. Ini. Kalau saya tinjau dari undang-undang ajas-ajas umum pemerintah yang baik, suatu keputusan pemerintah ada syaratnya. Syarat sah keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oh, udah boleh lah. Berwenang nggak berwenang nanti kita uji kewenangan ya. B, dibuat sesuai prosedur. Nah, prosedur ini tadi dah itu ya. 3, substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Objeknya ada, substansinya tidak diuraikan, maka ini tidak sah. Ini tidak sah. Tidak bisa dipakai. Gegabah sekali Pak Dirjen menandatangani ini. Di pasal 52 ayat 1 huruf C, tidak sah ini. Tapi memberikan akibat hukum, kita rugi. Kita rugi kenapa? Usaha kami tercemar. Outlet-outlet walaupun masa pandemi ya, salah satunya terpaksa tutup. Bertambahlah pengangguran. Bertambah pengangguran, pendapatan pajak daerah berkurang. Keuangan negara terganggu. Walaupun besar kecilnya nggak kita bisa tarakan, tapi terganggu, ya. Maka saya bilang ini sangat cocok sekali. Saya mau minta KPK supaya melakukan investigasi masalah ini dengan serius. Apa kepentingan Dirjen menghapus dengan cara begitu? Seorang Dirjen eselon 1 kalau tidak paham AUPB, wah sudah celaka. Negara ini mau dijalankan dengan cara suka-suka, sewenang-wenang. Nah ini yang nggak ada sama sekali. Kalau bertanya ada nggak risalah Komisi Banding, sama sekali tidak ada. Rekomendasinya apa tidak ada? Tidak ada. Kepada kami ya, dia sampaikan ke dirjennya saya nggak tahu. Tapi dirjennya mengatakan saya ada, mau ambil silakan. Minta sama ini, saya minta, saya nggak dapat 3 kali surat, nggak ada jawaban. Menyedihkan kan? Itulah. Maka ini Komisi Banding juga harus ditinjau dulu siapa orang-orangnya. Konon ceritanya mereka-mereka juga. Komisi Banding ini siapa sih sebenarnya Pak? Komisi Banding itu orang Dirjen Haki, ya tak? Pejabat Dirjen Haki, unsur-unsur Haki lah semua, 3 macam ini. Semacam kayak komisi yudisial. Ya begitu, ya begitu. Jadi kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Tapi Kak Alfon kalau melihat ini, memang biasanya surat ini seharusnya ada pertimbangannya seperti itu atau alasannya apa gitu harusnya dicantumkan kepada pihak gitu? Ya sebenarnya ada argumentumnya apa. Nah sekarang kan ini nggak ada gitu kan. Nah ketika ya betul ada ukuran berdasarkan pasal 72 itu ya, ayat 7 tapi nggak nyambung juga gitu tadi kan. itu. Nah tapi sekarang gini kan ukurannya ada 4 dan 5 tadi gitu ya.
Nah, misal contoh agama, ideologi, kesusilaan, ketertiban umum gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk klausul tentang agama, yang apanya yang agama yang Harus bertentangan? Kan dimuat gitu di sini, kan. ya. Kemudian kesusilaan apanya? Nah, itu pun sebenarnya sebelum masuk ke sana juga ukuran agamanya ukuran agama seperti apa, gitu ya. Dan kesusilaan seperti apa? Public order seperti apa? Jadi ketika secara etis udah ada ukurannya, nah baru nanti ada apa turunan butir-butirnya apa sebenarnya. Nah, itu jadi mengkonkretisasi atau mengkuantifikasi dari sesuatu yang kualitatif. Kan gitu kan? Karena kan sebenarnya gini, hukum ini sebenarnya kan kualitatif. Untuk bisa diukur, itu makanya harus dikuantifikasi gitu. Nah, untuk mengkuantifikasi itu adanya ukuran-ukuran. Ukurannya seperti apa? Itu namanya standar etis gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di sini nggak ada apa argumentumnya sebagai suatu ukuran-ukuran, ya pertanyaannya apakah memang itu tepat atau tidak gitu kan. Itu makanya dikaitkan dengan pasal 52 tentang undang-undang OPB administrasi pemerintahan gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi sempat bingung ya, Kak Edi ini melanggar agama apa? Jangan-jangan ayamnya belum disunat kali, Pak. Bisa juga kalau dia bilang gitu. Jadi kan jadinya spekulasi begitu ya, karena tidak dijelaskan kepada pihak, malah disuruh serahkan aja ke PT UN. Tapi dengan demikian sebenarnya Kak Edi ini punya potensi menang di PT UN dong. Ya, menang kalah kan berdasarkan hukum. Ini kan sudah dalam tahap sudah lolos dari pemeriksaan awal. Iya. Berarti ini sudah bisa sebagai putusan tata usaha negara. Udah diterima ya. Sudah terima. Ya dah, bisa diproses. Gugatan kita pun sudah dibacakan, hanya menunggu jawaban dia. Nanti jawaban, replik, duplik, pembuktian selesai. Kita tunggulah kan putusan TUN itu maksimal 5 bulan. Udah dimajukan berarti. Sudah majukan 1,5 bulan. Saya langsung Dismisalnya juga udah berarti Pak. Ya? Dismisal sudah lewat, sudah lewat. Tapi ini mungkin flashback dulu nih Kak Edi ya. Sebenarnya menggunakan jasa Robin Unsu sebagai brand ambassador ini lebih dulu mana dengan lahirnya nama Bensu dulu? Lahir Bensu dulu. Kenapa? Bulan Maret, di tanggal 15 Maret 2017, PT Ayam Geprek Bensu lahir. Terus disahkan ke Kemkumham. Selesai. April tanggal 17, kita buka outlet pertama, daerah Jakarta Utara, daerah Pademangan. Dia mulailah di sana. Seminggu menjelang itu, adiknya, bukan dia tuh, adiknya. Jordi. Dia mulai. Setelah mulai, ya tahu, bulan Juli sudah nampak api dalam sekam. Sudah mulai. Tapi tidak menduga sampai sejauh itu. Tapi mulai jadi brand ambassador kapan? Sejak Jordi masuk itu? Mestinya Jordi. Karena Jordi yang pakai nama abangnya. Jordi memakai nama abangnya. Itu semua tanggung jawab Jordi. Jadi Jordi. Menjelang dibukanya gelar pertama 10 harian gitulah. Tapi saat ini sekarang ini ya status quo ya Pak ya statusnya. Dua-dua boleh pakai jadinya. Bapak ada tetap ayam geprek Bensu ya namanya. Kalau Robin Unsu geprek Bensu saja. Tapi lambangnya mirip-mirip banget ya Pak ya? Sudah sama pada pokoknya dan apa keseluruhannya istilah di dalam undang-undang merek. Persis sekali. Jadi ceritanya saya kilas sedikit ya. Sebenarnya kata Bensu bukan dari dia, bukan dari siapa. Di Bandung ada satu bengkel susu. Di dalamnya bengkel, luarnya jual susu. Namanya bengkel susu, disingkat Bensu. Daftar di Kemkumham pada tahun 2015. Oke. Sudah selesai. Dia itu juga jualan ada merek. Dia gugat kita. Kita punya ada kan? Dia gugat kita di Jakarta Barat. Tidak boleh pakai nama Bensu kita. Loh, kenapa? Yang gugat siapa nih? Ruben. Oh. Ruben. Nggak boleh pakai katanya. Ini merek orang terkenal. Saya orang terkenal. Mengatakan kita perbuatan melawan hukum. Itu pertama. Perkara ini jalan. Di tengah jalan,
karena niaga itu lebih cepat kan. Ya. Dia juga gugat yang punya di Bandung, Bengkel susu. bengkel susu. Dia gugat, ternyata kalah. Merek terkenal harus diuji dulu sampai di mana dan pertimbangan hakimnya kan gitu. Ternyata kalah. 2 hari setelah kalah terjadilah perdamaian antara Ruben dengan Jesse Hadilin yang di Bandung, yang Bensu Bandung. Perdamaian. Tahu pembayarannya itu, wah luar biasa. Nggak usah saya sebut angkanya lah. Menurut informasinya itu sebenarnya pihak bengkel susu pun nggak mau jual, tapi dipaksa pakai sebuah apa katanya, ya sudahlah, bayarnya lumayan, cukup besar. Kalau dia jual 20 tahun pun belum dapat uang ini, omsetnya. Itulah kira-kira. Begitu dapat itu, dia gugat kita, yang di pengadilan niaga. Dia first to file. Dia bilang 2015 nih. Di hari 2015, kita kan tanggal 3 bulan Mei 2017. Saya jawab kepada, saya beri jawaban atas gugatan dia. Saya bilang, Bensu, bengkel susu yang ada di Lembang, Bandung, itu jual susu. Dan logonya, Beda. kepala banteng, sapi, dengan kucing Inggris. Mana bisa masuk, saya bilang. Produknya beda, logonya beda, Bensu singkatannya beda juga, dia bengkel susu. Ya kan, saya jawab. Akhirnya hakim membenarkan jawaban saya. Itu tidak sama. Terus dia menyatakan dia punya bengkel susu duluan. Kan nggak mungkin lagi, dia Agustus, kita Mei. Maka dengan demikian dihapus semua. Dia mengatakan nama orang terkenal harus diuji dulu. Apalagi di dalam putusan Bandung itu sudah ingkrah karena dia nggak banding kan. Ya apa, biar jadi pegangan. Dari Bensu bukan nama orang terkenal, kan ditolak. Ya toh? Saya, akhirnya hakim hapus. Menanglah Ayam Geprek Bensu oleh PT Ayam Geprek Bensu. Ya toh? Menanglah kita ini. Saya ke kasasi. Ternyata menang juga kita. Itulah DM-nya, harusnya. Amaning pertama oleh pengadilan tidak digubris. Amaning itu bukan ke Ruben Onsu, ke Dirjen Haki, supaya karena amar ke-4 dan 5 menyatakan membatalkan merek sertifikat merek ini ya kan, milik Ruben Onsu. Ada 6. Amar yang ke-5 menyatakan mencoret dari daftar umum merek. Ini, 2 ini nggak dilakukan. Terus akhirnya pengadilan niaga mengeluarkan eksekusi lapangan. Sampai eksekusi lapangan dia bilang baru kemarin kita sudah coret, dia bilang. Oh, baru dibatalkan itu Baru punyanya dibatalkan. Ruben Onsu. Sekaligus keluar ini. Barengan dibatalkan tapi dihapus punya Bapak. Jadi itu. Jadi saya lihatnya ini permainan yang aneh-aneh semua kan. Oh, kami sudah batalkan yang punya Bensu. Tapi dia tidak menyebut, karena eksekusi kita kan dimenangkan tentu tidak dicantum kan. Tapi kalau semua putusan kan ditulis. Ke amar 3, 4 itu harus dihapus kan. Dia tidak menyebut itu sama sekali. Tahu-tahu keluar hapus dengan kesewenang-wenangan. Terus begitu putusan Mahkamah Agung suruh hapus ini, pengacaranya mengatakan, kami masih ada 2, kami bisa buka, walaupun sudah hapus semua itu. Kok bisa? Ibu tahu, Mbak Rama tahu, Pak Alfon, inilah negara kita. Ini sudah dalam sengketa. Bisa keluar merek baru. Ayam Geprek Bensu yang sama. Loh, Gimana logikanya? Di kelas yang sama juga. Iklan yang sama. siapa yang mengajukan itu? Ya Ruben Samuel Onsu. Jadi selalu dia bilang, saya ada 2 lagi. Padahal 2 itu jangka waktu dia itu keluar setelah dia gugat. Dia gugat kita itu 23 September 2019.
Keluar dia punya itu Januari. Coba lu bayangkan. Hah? Dalam kondisi sengketa, merek dia bisa keluar. Jadi kalau mengatakan hapus ini bisa lakukan, identik kan kelakuannya itu gitu. Hebat. Loh, saya nggak ngerti. Jadi dibatalkan punya Robben Ansu, tapi dia juga diberi lagi gitu maksudnya? Tidak. Dia waktu proses sidang, Dia mengajukan. dia ngajukan lagi. Dan dia dapat? Dapat. Ya. Permasalahan di dalam ini proses pemeriksaan secara ini berarti itu substansinya. Ya, terus yang dibatalkan sekarang semua sudah punya 6 aja, 2 lagi masih ada gantung dia. Oh, Maka jadi dia itulah masih selalu punya dua. dia bilang inilah saya punya. Ini sudah keberpihakan. Jadi yang dibatalkan 6 merek saja dia. 6 Yang 43 dia ada 8. Ya kan? Logiknya Inilah 6 keberpihakan. yang dibatalkan dalam proses ini kan. Nah, ini dia mengajukan nih, kan gitu kan. Nah, ketika ini selesai, ini muncul. Bukan. Hah? Bukan. Belum selesai, sudah muncul. Oh, belum selesai udah muncul. Ketika sudah kalah di pengadilan niaga. 6 ini apa saja? Restoran? Enggak, restoran semua. Semua. Oh. Di kelas Dia 4. pakai 6 nama. Iya, kelas 4 3 apa semua. saja namanya? PT ayam geprek bensu, ya kan, geprek bensu. Oh, diganti-ganti gitu ya? Ganti-ganti bolak-balik gitu. Dalam proses persidangan Iya, iya. sudah keluar. 2 lagi. Jadi tidak heran kalau Dirjen bisa buat ini, ada apa? Ini keberpihakan. Jadi kalau ajas umum pemerintahan yang baik pasal 10, ini 8 poin masuk semua. Kenapa? 1, nggak beri kepastian hukum. Kemanfaatan nggak ada. Keberpihakan ada di sana. Nggak profesional. Jadi logik kalau semisal di dalam apa ya putusan itu ini namanya semacam disparitas gitu ya. Contoh begini, ini kan ada problem misalnya di panitera. Panitera itu kan tidak tahu semuanya kan, baik di pengadilan A. Nah, karena banyak orangnya sehingga dia nggak ada koordinasi masing-masing. Ketika ada masalah yang sama, nah kemudian ini diputus gitu kan, putusannya itu berbeda gitu kan, yang ini lebih ringan, yang ini lebih berat gitu. Nah ini kan sebenarnya lebih kepada kapasitas dan dokumentasi yang ada di dalam suatu lembaga tersebut. Itu makanya ketika ini diajukan atau permohonan ini diajukan bisa jadi muncul karena tidak ada kesinkronan dalam bekerja. Tapi begini Kak Alfon ya, apakah bisa dikatakan penghapusan merek ayam geprek bensu ini bertentangan dengan keputusan MA? Karena tadi itu MA menyatakan bahwa penggugat rekovensi Benny Sujono ini adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek ayam geprek. Kemudian dihapuskan. Ini termasuk bertentangan atau hal yang beda kalau menurut Kak Alfon? Kalau itu memang bertentangan. Bertentangan itu penghapusan itu. Karena sudah ditekan miliknya kan? Karena apa? Pertama kan gini, dia minta kan kepada komisi banding kan. Nah sebenarnya komisi banding itu harus merefer kepada putusan, kepada hukum gitu ya. Putusan itu kan sebagai satu bentuk lain daripada hukum gitu ya. Nah itu harus diacu gitu. Nah kemudian kalau semisalnya di dalam di situ kan salah satu ukurannya kan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan public order. Nah, putusan itu sebenarnya 2 ukuran itu sebenarnya udah masuk gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya komisi banding tidak merefer ke situ, artinya salah dong, kan gitu. Nah, bahwa putusan ini kan sebenarnya suatu hal yang final gitu ya. Kalau tadi soal res judicata itu tentang ada upaya hukum sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang ini karena sesuatu yang final, dia itu harus mengacu kepada yang final itu. Gitu. Tapi apa yang dialami oleh Kak Edi ini bisakah menimpa orang-orang lain? Artinya sangat. Pernah nggak sih sebelumnya ada yang punya merek sudah terkenal terus dihapus? Ada yang mengalami dihapus nggak sebelumnya pengalaman? Saya pernah konsultasi dengan seorang pejabat mantan. Sekarang udah mantan, yang sudah 30 tahun lebih di Dirjen Haki. Malah pernah jadi direktur merek. Tidak pernah ada. Nggak ada yang dihapus ya? Yang sudah ditetapkan, udah diberi haki, ada dihapus. Satu contoh yang diberikan kepada saya, polo. Polo di luar negeri kan terdaftar. Indonesia juga daftar polo. Ternyata polo luar negeri nuntut, suruh hapus. Tidak bisa hapus, tunggu sampai habis saja. Itu jalan bijak. Nggak bisa hapus. Padahal memang sama dari hanya suruh damai aja, yang ribut masing-masing dagang, you internasional ini lokal punya kan, sampai waktu nanti kita tidak perpanjang. Itu komitmen yang saya dengar ceritanya gitu. Jadi belum ada secara pengalaman dihapuskan itu? No. Jadi ini pertama kali nih ya? Pertama kali terjadi dari di Republik tercinta ini.
Negriku, negrimu, negri kita ya. Tapi potensi terjadi kemudian kan bisa jadi banyak. Setelah kan ini, ya. setelah kita, Bisa jadi jurisprudensi. iya, kalau memang dia itu buat begitu terus kan gitu kan. Jadi kalau itu bisa, Undang-Undang Dasar 45 suruh Pak Amin Rais amandemen lagi, bukan negara ini bukan negara hukum. Berarti 28 huruf D ayat 1 itu tentang kepastian. Tidak ada kepastian. Ya artinya setelah ini misalnya bisa apa ya rawan disalahgunakan ya. Misalnya kita punya persaingan bisnis gitu. Saya bisa lebih-lebih ini dihapus saja lah. Punya ini karena saya mau bikin yang serupa. Ini bisa jadi seperti itu dong ke depannya. Presidennya begitu nanti. Nah, presidennya menjadi presiden buruk seperti itu ya. Ya kebiasaan, itu menjadi kebiasaan ya. Makanya itu undang-undang sudah mencegahnya dengan memberi barometer yang jelas sekali Jelas untuk penghapusan sehingga tidak bukan pasal karet sebenarnya penghapusan ini ya. Mungkin ya karena penghapusan ini hanya bisa tadi itu kalau memiliki persamaan pada pokoknya, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Hanya itu yang bisa dihapus. Jadi untuk Mbak Rama tahu, kalau masalah ini pasal 72 ayat 7 huruf B ini itu sudah ada dalam putusan. Tapi bukan di pasal 72. Syarat-syarat daftar adalah itu pasal 20-21 dan itu sudah dibahas. Kita tidak punya pertentangan masalah ini. Sudah clear itu. Sudah clear. Pasal 20-21. Nah, tapi mau dibilang apa? Ada etiket tidak baik. Etiket tidak baiknya di mana? Jelas. Begitu kita punya hapus, begitu langsung daftar. Itu barang bukti saya. Untuk saya next step. Bukan enak dia pasang itu. Silakan aja. Ya toh? Nah ini upayanya Kak Edi apa nih seandainya ini kita bicara seandainya PT UN kemudian seandainya ternyata ditolak begitu ya gagal. Ini terus kemana lagi nih Pak? Kita maksudnya upayanya apa? Saya harus yakin kalau berdasar hukum saya tidak bakal ditolak. Dan masih bisa banding ya? Bisa banding, bisa ke MA lagi, bisa PK juga kan? Ya dah. Pokoknya masih tidak akan panjang. berhenti lah, berjuang tidak akan terus. Berhenti. Saya tidak akan berhenti. Karena energi masih ada Pak, belum lelah. Enggak lelah. Walaupun saya sudah senja. Ya tidak. Jadi belum istilahnya udah menang tapi belum bisa tidur nyenyak ya Pak ya? Enggak juga lah, saya sih tiap hari dan nyenyak kali tidurnya itu. Enggak, buat apa saya pikirkan barang, ya maaf ya, saya bukan katakan ini sampah ya. Tapi barang yang tidak pernah ada, sampai kebenaran itu pasti ada. Ya tak, kebenaran itu pasti ada. Pasti ada meleset. Seperti contoh saya bilang tadi, bengkel susu. Dirjen berani waktu webinar mengatakan, Pak Edi, mestinya dua-dua nggak dapat. Yang dapat Bandung. Bapak keliru nggak? Syarat untuk dapat gimana? Pasal 23, 25. Pasal 23, Bapak, instansi Bapak sedang mengoreksi. Substansi pemeriksaan ini berjalan berapa bulan? 6 bulan, Pak. Kalau saya punya tidak bisa dapat, Bapak berani ngomong gitu, berarti institusi Bapak itu bobrok, saya bilang gitu. Ya tidak? Hah? Ya, nah, sudah. Terus dia bilang, apa alasan Bapak bilang tidak boleh dapat? Kata Bensu. Bapak tahu nggak? Bensu itu yang di sana itu apa? Bensu yang di Lembang itu, Bandung, bengkel susu. Nggak ada Pak Edi, itu Bensu aja. Bapak baca. Saya sudah tanya pada staf saya, silakan buka di pangkalan data. Buka aja pangkalan data. Memang Bensu. Bensu adalah singkatan dari bengkel susu. Itu aja dia nggak ngerti. Jadi saya nggak merasa heran buat apa saya tidak nyenyak. Itu aja dia nggak ngerti. Kedua, kelas-kelas di dalam haki, merek, dia sebut ada 42 merek. Sedorong dirjen tidak tahu kelas itu berapa. Mestinya 45. Malu saya. Dan dirjen ini tidak berkualitas. Maaf ya, saya bukan menghina dia ya. Saya ucapannya bersalahan aja semua. Suka-suka. Ya lah. Maka tanah ini dia tanda tangan juga suka-suka. Ya tidak? Jadi nggak mengherankan, nggak usah, nggak nyenyak. Hukum yang akan buktikan.
Iya, memang hukum membuktikan ya Kak Alfon, tapi ini kan melelahkan sekali sebenarnya ya. Kalau melihatnya saja saya lelah ya begitu. Karena banyak loh pejabat yang kadang-kadang ya suka-suka mengeluarkan keputusan terus bilang kalau nggak setuju ya ke pengadilan aja, ke PT UN aja, gugat saja. Gimana Jadi pandangan Pak bebannya Alfon diserahkan gitu? ke rakyat lagi nih Kak Alfon. Iya, kan gini sebenarnya. Ketika Federal Judicial itu memang memberikan batasan, sebenarnya batasan itu sebenarnya udah bagus gitu kan. Ini sebenarnya ada SPM, standar minimal gitu kan. Ini sudah terpenuhi dulu gitu kan. Sudah melebihi pada ini malah digugat gitu kan. Nah sekarang kan nggak dibalik, dibawa ke sini gitu kan. Pokoknya minimal aja kemudian diberikan kepada wilayah-wilayah pengadilan Ya, yang untuk pasti itu. menjadi presiden buruk tadi itu ya bahwa nanti ada lagi orang persaingan bisnis yang kemudian menggunakan cara-cara seperti ini sehingga penghapusan yang sebelumnya tidak ada begitu ya, orang yang sudah diberi merek sebelumnya tidak pernah terjadi. Sekarang ini mungkin jadi presiden, dikhawatirkan nanti ini juga merubah mempengaruhi dunia usaha Berpotensi. kita gitu ya. Iya, Menjadi ini yang pasti membuktikan bahwa usaha di Indonesia ini harus energinya kuat ya Pak ya. Harus kuat. Semangat harus kuat. Betul, Kita betul. mari sama-sama mengisi kemerdekaannya dengan yang benar. Betul, betul, betul. Tujuan daripada negara ini adalah mensejahterakan rakyat, bukan mensengsarakan rakyat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini mensengsarakan, itu sudah nggak benar itu. Jadi saya kira ya, kalau saya itu macam-macam, nggak mungkin dirjen itu bisa bikin gitu. Ternyata saya tidak mau yang begituan. Di pengadilan juga saya tenang aja, biasa saja. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Banyak orang tanya kok bisa. Yang saya menang karena hukum saya benar. Saya orangnya jelimet. Satu kata-katanya, Mbak Rama lihat semua. Saya catat semua itu. Maka, aduh, saya lihat ini Pak Dirjen itu kok sembrono sekali. Memang Republik ini nggak ada orang ahli haki lagi. Ya tak? Kalau begitu. Seandainya nanti sudah menang, misalnya dikembalikan ya mereknya ke Pak kubu Beni Sujono lagi, ini Robben Unsu akan digugat supaya tidak menggunakan gitu ya Pak ya? Itu secara hukum sudah pasti. Secara hukum sudah pasti. Tapi saat ini dibiarkan saja, karena Saya biarin saya aja. lihat masih ada dua Iya. itu ya, Jadi ayam saya- geprek sama betul. geprek. Sampai hari ini kita tidak pernah memasuk ke ranah dia. Ingat, tidak pernah kita menggugat dia, ya dah, kecuali rekompensi. Dia yang menggugat duluan. Bangunan. Kita masalah desain industri, kita diadukan ke Mabes. Klien saya diperiksa sekian jam. Ya dah? Akhirnya kasih bukti, lihat, pulang sampai sekarang hilang. Polda juga begitu. Untung jumpa polisi yang profesional. Saya jelaskan, Pak polisi, ini adalah ini. Udah selesai. Sampai sekarang belum SP3. Kasus apa itu yang di polisi itu? Itu Desain, masih dia bilang kita pakai nama dia. masih di merek SKPT dia. kali Pak. Hah? Masih di SPKT mungkin. Iya. Belum Iya kan? sampai masuk pada penyelidikan atau Ya penyelidikan mungkin ini. dalam masa penyelidikan. Nggak sampai silakan. sana kayaknya itu. Belum sampai sana ya. Nanti kita lihat dia bilang ini. Tapi nah, dengan adanya itu terpaksa saya harus gugat bahwa saya desain industri kita pakai duluan. Kotak itu punya kita. Dia daftar. Dapat dia sertifikat. Kita ada sertifikat karena undang-undang desain industri, undang-undang 30 tahun 2004 ya. Itu bukan karena sertifikat menjadi hak yang sebagai pemilik pertama, pemakai pertama. First to use. Ada buktinya. Orang kita mulai Desain buka, yang desain ya, desainnya. Pak, ya. 17 April kita sudah mulai ada kotak ini. Ya dah? Dia dapat bulan September gitu cepat 2018. Jauh jaraknya. Jauh. Jadi kita pakai duluan, dia pakai tanpa izin, terakhir dia minta izin. Pegang itu untuk mengganjal kita. Saya jelaskan ke polisi. Ini dong Pak polisi. Karena tidak ada pasal yang mengatur bahwa kita tidak pemilik wajib memiliki sertifikat. Itu tidak. Kalau desain tidak. Siapa yang menciptakan pertama, dialah yang punya hak. Saya kasih tahu. Itu kondisinya. Ya dah? Jadi saya haraplah Mbak Rama,
Saya sudah ngadu kemana-mana. Presiden, Ombudsman sudah? Menko Polhukam, Ombudsman, KPK, ya dah, Menpan, ya dah, semua sudah saya laporkan. Tapi saya belum dapat perlindungan sama sekali. Respon Ombudsman ada, kirim surat ke saya, sudah terima surat ini. Menpan Cahyokumolo ada buat surat lagi ke saya. Kami sudah terima surat pengaduan Anda, mohon tambah data. Ya kan? Nah, itu ada 2. Ke Presiden dan lain sebagainya belum. Saya mohon kepada masyarakat, saya minta tolong kepada masyarakat yang punya hubungan dekat dengan, tolonglah sampaikan kasus saya. Kasus ini betul-betul dijolimi. Kasus ini dijolimi. Kita mau nggak sama-sama menegakkan hukum yang baik dan benar? Kalau mau, tolong diteruskanlah ke Pak Presiden. Tolong perhatikan ini Pak. Menteri Bapak, Dirjen Bapak ini sembrono. Boleh diperiksa di mana? Saya siap dipanggil. KPK juga saya tulis surat, saya siap memberikan keterangan. Ya dah, tapi ternyata sampai hari ini belum ada. Sudah 2 bulan lebih. Ya, tapi saya yakin dan percaya satu hari akan saya dipanggil memberi penjelasan ini. Ya dah, sama hal dengan Mbak Rama hari ini mengundang saya masuk di sini. Apa berita? Sari berita ini akan menjadi bahan bagi mereka. Mari kita tegakkan yang benar gitu. Inilah keluh saya sebagai seorang warga negara, keluhan saya sebagai ya rakyat kecil. Ya dah, ini fakta yang saya terima. Saya kira Pak. Jadi harapannya ya meskipun kasus hukum sudah berlangsung, begitu agar ada perhatian dari pejabat ya, sehingga rakyat tidak harus melalui proses yang berlarut-larut terus dan tidak berkesudahan. Semoga segera beres ini urusannya nih ya Kak Edi. Terima kasih juga Kak Alfon sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan acara ini. Boleh komen begitu jika ada pendapat silahkan. Jangan lupa subscribe juga. Saya Rama Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.